Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ingkang estu kula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia, sahabat, ansor banser yang saya banggakan, ibu-ibu muslimat, adik-adik fatayat. Napa bedone fatayat kalih muslimat? Fatayat niku ambune parfum, menawi muslimat ambune balsem. Saha hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan halal bil halal masyarakat Wonogiri yang hari ini mengambil tema aktualisasi ketiga persatuan Indonesia. Muga-muga panas yang menika dados tolak balak panase geni neraka. Amin Allahumma amin. Matur nuwun sampun kersa nenggo, baik yang kebagian tikar maupun tidak. Yang tidak kebagian tikar ini jamaah little body. Napa niku little body, silite gatel kelebon wedi. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tepat hari ini momen istimewa terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau siang wau alhamdulillah Pak Jokowi kali Pak Prabowo sampun ketemu. Alhamdulillah. Saya sudah dari setelah derenge keputusan MK. Saya sudah bilang momentum lebaran yang di Indonesia ada tradisi halal bil halal dan syawalan harusnya dimaksimalkan. Rakyate sampun ketemu, kula kat wingi pun ngaji, kapan Pak Jokowi kali Pak Prabowo ketemu. Silaturahmi niku saking tembang silah dan rohmi. Silah niku artine nyambung, rohmi niku artine kasih sayang. Tiang engkang silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Jenengan tindak mriki niate silaturahmi berarti nyambung paseduluran. Tiang engkang silaturahmi siji didawake umure, loro digampangke urusane, telu dilancarke rizkine, papat cepet jodone, insyaallah kondur lunas utange. Mesti sing keri paling banter. Lah, waktu itu saya bilang, rakyat sudah silaturahmi, rakyat sudah ujung antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Saya waktu itu membayangkan, kalau situasi bangsa Indonesia ini pengen cepat adem, mong siji, piye carane Pak Jokowi ketemu kali Pak Prabowo. Nggih napa mboten? Nggih. Kan ngaten iki kepenak, Pak Jokowi ketemu Prabowo, ketemu salaman cipika-cipiki. Muah, muah. Ngopi bareng. Pak Prabowo ngomong kali Pak Jokowi, jog-jog apa wo. Kok kayak kiai ini rung diwene wedang ya jog ya. Aku ngobrol.
Akhirnya Pak Prabowo ngomong karo Pak Jokowi jawab, "Oh, aku ki wong Solo kok ngundang kiai ra diwene wedang kan pekok." Ngoten niku. Jajal jenengan bayangke, Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo ngobrol. Pak Prabowo kondojok, "Selamat ya, Anda terpilih jadi presiden kembali, selamat bekerja." Pak Jokowi nggih ngoten, matur kali Pak Prabowo. Pak Prabowo ampun sedih, jenengan mboten kalah kok namung juara 2. Ngoten. Indah napa mboten? Nggih. Kepenak. Itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Maka nyuwun sewu, perhelatan Pilpres itu adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu harus menyenangkan. Jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan. Mila kula niku sak janjane mboten tek seneng kali pesta-pesta ngoten niku. Soale kalau wingi niku saderenge Pilpres ngaji sak nggon-nggon dicurigai, iki 01 apa 02, iki degan apa kopi dicurigai tok ngoten niku. Sing nggawa lengser jenggote jijiki. Nuwun nggih. Alah salaman barang. Tantene kat mau bono degane cilik banget lho. Sak sedotan tek. Ki jijiki lak bolongi degan kaya bol pitik niki lho ya apa. Pesta demokrasi itu seharusnya menyenangkan, jangan sampai menyedihkan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah bersyukur Pilpres pun rampung, Pileg pun rampung. Jangan kemudian efeknya itu sampai sekarang masih berlanjut. Dengan tetangganya masih perengut-perengutan mergo beda pilihan. Sopo wae to sing dadi nyatane jenengan mboten megawe ya tetep mboten mangan. Saniki jenengan ajeng beloni sinten mati-matian. Lah bapakmu mati, kira-kira sing layat tanggane napa Pak Jokowi? Tanggane. Mila sing akur-akur mawon. Kadang-kadang gara-gara beda Pilpres kita bermusuhan dengan tetangga. Kita lupa yang paling dapat membantu kita ketika punya masalah adalah tetangga. Jen Pilpres niku kurang ajar nggih. Pripun boten, ibu-ibu niki najeng coblosan. Masya Allah dandane sak jam. Nyoblose semenit. Kan mending ning omah karo bojone, nyopote baju semenit, nyoblose sak jam. Harusnya ini sudah mulai kondusif. Jajal wingi saderenge Pilpres, saderenge Pileg. Umpama kula takon nggih. Pengajian siang hari ini terjadi sebelum pilihan legislatif. Kira-kira sing teng jerabing teng ngarep niku sinten? Calon DPR. Nggih napa mboten? Begitu wis rampung pilihan legislatif, kira-kira calonnya DPR teko napa mboten? Mboten. Suwe-suwe kok kiai mung dianggap kaya dong salam, mung kaya laos. Napa niku dong salam kali laos? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kan dancuk, nggih napa mboten? Mila niki nanti pasti akan berlanjut bar pilihan legislatif, pilihan lurah. Tetap dijaga kerukunannya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan seseorang belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Umpama sesono pilihan lurah sing adem-adem mawon, tur cangkeme calon lurah niku ora usah kakean ngapusi rakyat. Sak nggon-nggon masang gambar nandur wit pelem tukule gambar caleg. Gambar calon lurah, nandur klopo tukule gambar calon lurah. Sampai setan niku do lunga saking wit-witan. Soalnya napa terjajah oleh gambare calon lurah. Bahkan setane gumun delok gambare lurah. Soalnya napa cangkeme merenges ra mingkem-mingkem ngoten niku. Ngomong padha karo kae tak ajar pisan. Sing akur-akur mawon. Maka seharusnya kita bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk kerukunan. Yang sudah terpilih pada akhirnya bukan merupakan pemimpin golongan, tapi pemimpin semua warga negara.
Sama hari ini Pak Jokowi kembali terpilih, beliau menjadi presiden, tidak hanya presiden partai pendukungnya, tapi presiden negara kesatuan Republik Indonesia. Mila pun boten wonten istilah kampret cebong. Kampret cebong, sekarang waktunya pensiun. Wis rono kampret, wis rono cebong. Ribuan suku bangsa di Indonesia hanya tersisa 2 suku, kampret dan cebong. Saniki kudune pun pensiun. Sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02. 01 ditambah 2 sama dengan 3. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sing menang ojo sombong, sing kalah ra usah susah. Sing menang ngomong sing kalah ayo bareng-bareng disengguyung sing menang. Kan ngoten. Wah, Pak Jokowi saniki ngobrol karo Pak Jokowi. Kowe kalah to? Nggih. Sing nampa ya apa ya? Soale wong kalah iso nampa iki jenenge napa? Legawa. Ngoten enak. Kowe menang aja sombong. Soale wong menang sombong niku jenenge jumawa. Sing paling cilaka niku kalah ngaku menang jenenge cangkeme malah Prabowo. Alhamdulillah. Kerukunan ini menjadi penting. Rukun itu udah nyuwun sewu, kata kunci untuk mendatangkan ridhonya Allah. Kula wenehi contoh. Di zaman Nabi Musa alaihi salam itu terjadi kekeringan panjang, musim kemarau. Akhirnya apa? Rakyatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa dilanda kelaparan karena tidak ada panen, karena disebabkan tidak ada air. Akhirnya nopo? Nabi Musa ngajak umatnya sholat istisqa. Pertama sholat dereng udan, kedua sholat dereng udan, ketiga sholat dereng udan. Akhirnya Musa matur karo Gusti Allah, Gusti, kula saumat kula sampun sholat istisqa, ning napa kok dereng saged mandhap air hujan? Apa jawaban Allah? Musa, saya tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Aku tidak akan menurunkan air hujan kepada umatmu Musa. Nabi Musa takon, "Lah wonten napa Gusti?" Jarene salat istisqa niku nggih ngedhukke udan. Masa niki pun salat kok mboten udan? Napa jawabane Gusti Allah? Musa, aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang hari ini masih saling membenci. Ada umatmu yang saling menghujat. Ada umatmu yang tidak bisa akur. Ada umatmu yang tidak bisa rukun. Selama itu terjadi wahai Musa, aku tidak akan memberikan air hujan kepada kalian. Akhirnya Nabi Musa takon, Gusti, umat kula sing ra gelem akur sinten? Mriki kula paranane. Karo Gusti Allah dijawab, Mus, aku ora bakal kondo. Mosok Gusti Allah kok ngrasani, Mus. Padake wong Tirta Maya, Mus. Napa wonge wonten? Wonten. Sing pundi jilbabe ijo, Mus. Sing jilbabe abang insyaallah nggih luweh parah. Maka kemudian apa? Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, wahai umatku, kalau kalian pengen mendapatkan siraman air hujan dari Allah, jadilah umat yang rukun, jadilah umat yang akur, jadilah umat yang senantiasa menjaga persatuan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bangsa Indonesia pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kita harus saling menjaga toleransi, menjaga sifat tepos liro, saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Mas Dedi Corbuzier niku iso mlebu Islam. Ora kok mergo kula ngajak Mas Dedi masuk Islam. Tapi dia tertarik masuk Islam gara-gara hubungan saya dengan beliau saling menjaga dan saling toleransi. Sehingga kemudian apa? Gara-gara saya tidak pernah menyalahkan agama dia dan dia tidak pernah menyalahkan agama saya, terjadilah dialog. Kula niku kenal pertama kali gara-gara video pengajian kula teng kafe niku viral.
ketika pengajian dan sholawatan di klub malam di Bali. Akhirnya saya diundang ke acara hitam putih, acara kopi susu, white and black, hitam putih. Ini kopinya kok encer banget ya. Encer adem sangit yo ngalah. Raniat panitiane. Lho kopi kok adem, ya ora kepenak ki lek diombe ya anyang-anyangan ya. Lah ngoten iki kula ora ngombe Pocari Sweat, kaya Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tech niku kula ora ngombe. Ya nggih masih wae. Kula wingi ngaji ning Surabaya ana jamaah tak wenehi Pocari Sweat, mulih wonge stroke ngoten niku. Ora. Kula niku ngombene namung kopi pahit kali degan. Seringe kula ngombe kopi nganti kula ditawani dadi bintang iklan kopi Torabika. Tapi kula tolak. Oh iklan kopi ki ngapusi kok. Lah ngapusi pripun, Gus? Kopi kapal api. Dibuka kopine ra ono kapale. Kan ngapusi niku. Kopi Tugu Luwak, dibuka kopine ra ono luwak. Sing jujur iklan niku mung siji, sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Iya. Bukaan. Akhirnya saya diundang ke acara hitam putih. Kesannya orang terhadap Mas Dedi itu orangnya sangar, sombong. Nggih napa mboten? Wonge medeni. Ternyata ketika acara hitam putih saya dikasih kesempatan pertama 3 menit untuk membuka acara. Waktu itu saya ngaji 3 menit iklan. Begitu iklan, Mas Dedi datang kepada saya, "Bro, boleh nggak minta nomor HP-nya?" Akhirnya minta nomor HP, selesai acara mau pulang, dia bilang, "Boleh nggak saya YouTubean sebentar sama Gus Miftah, minta waktunya 10 menit." Kesan saya yang mengatakan Mas Dedi ini sombong, orangnya angker sangar, hilang semuanya. Oh ternyata orangnya ramah. Pertanyaan dia kepada saya pertama kali apa? Saya masih ingat betul itu. Apa pandangan Gus Miftah terhadap toleransi di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di dalam ideologi Pancasila? Waktu itu saya jawab, "Mas, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar di Indonesia." Waktu itu saya jawab, "Mohon maaf, menurut saya ini salah. Ini seharusnya masih koma, belum titik." Dia tanya sama saya, "Yang benar gimana, Gus?" "Semua agama itu benar bagi penganutnya." Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Nanti orang Tirtomoyo setiap hari bisa ganti agama. Toh semua agama benar. Dino Senin, Islam, Selasa, Kristen, Rebo, Katolik, Kemis, Buddha, Jumat, Darmo Gandul, Setu, Gandule Mbah Darmo. Tapi yang perlu kita ingat, saya bilang, di dalam konteks Pancasila, tidak boleh seseorang itu menyalahkan orang lain. Harus saling menghormati. Toh soal iman, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur." Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Jadi Allah itu tidak memaksa. Maka kemudian konsepnya apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka saya tidak pernah memaksa Deddy Corbuzier. Soal toleransi, Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Maka kalau kemudian ini dipegang, saya bilang sama dia, Indonesia akan aman. Dah, pulang. Beberapa 1 bulan kemudian saya datang ke rumahnya, "Gus, kemarin YouTubeannya rame. Seneng saya YouTubean sama Gus Miftah. Maka coba Anda lihat, YouTubean saya sama Mas Dedi rata-rata trending. Nomor 2, nomor 3, penontonnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Akhirnya saya datang lagi ke Jakarta. Dia tanya apa sama saya? "Gus, lanjutan yang kemarin itu." "Apa bro?" "Ini makna toleransi di dalam Pancasila itu seperti apa? Bagaimana kita bisa menjaga kerukunan?" Bocah niki lak pinter banget.
Nganti pintere bocah niki ndase ra tukul rambut tak kandhane. Wedi rambutnya teng ndase niku. Saya takon ngaten, apa jawaban saya? Nuwun sewu niki kula aturke karena acara hari ini adalah Persatuan Indonesia supaya nyambung kalih temane. Pun, ibu-ibu mang rungokke mawon karo mbadok ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Ono kiai ngaji kok wak. Wis, aku ndekan dhisik. Kopine adem kok kon ngombe. Rumangsane wetengku gentong apa kok piye? Makasih ya. Mudah-mudahan mulai bojomu meteng. Niki damel jenengan mawon Pak Panitia. Tuh, sedotannya tilang. Moh mampu tanganmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktu itu jawaban saya apa kepada dia? Maka Bapak Ibu, ternyata rukun ki sampai uang ganti gelem pindah agama gara-gara rukun. Waktu itu saya jawab, bro, apa makna toleransi di Indonesia? Saya bilang, Indonesia itu rumah besar, bro. Di dalam rumah besar Indonesia itu ada kamar Kristen, ada kamar Islam, ada kamar Katolik, ada kamar Hindu, ada kamar Buddha, ada kamar Konghucu. Karena 6 agama ini yang diakui di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Konghucu. Saya bilang sama dia, selama orang-orang yang beragama ini kembali ke kamarnya masing-masing, itu tidak akan terjadi masalah. Orang Islam kembali ke kamarnya, orang Kristen kembali ke kamarnya, orang Katolik kembali ke kamarnya. Yang menjadi masalah itu biasanya apa? Orang beragama masuk kamarnya orang lain. Nggih napa mboten? Orang Islam masuk kamarnya orang Kristen masuk kamarnya orang Katolik, dan seterusnya. Maka ini benih jadi masalah. Maka saya nggak sepakat kalau kemudian isu agama itu menjadi isu perpecahan di Indonesia. Pancasila sudah mengajarkan kepada kita, Indonesia itu negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya dengan nyaman tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Kudune niki yang perlu dipahami. Makanya saya beruntung, pondok pesantren saya itu di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya 60% itu Katolik Kristen. Tapi gara-gara ini saya bisa menunjukkan kepada dunia bahwa agama itu bukan merupakan alasan untuk perpecahan. Maka Pak Panglima TNI pernah datang ke pondok saya. Pak Kapolri pernah datang ke pondok saya. Karena heran, kok bisa Gus? Bisa. Inilah kampung Pancasila. Tetangga saya itu pendeta, Bu. Utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya nggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan cek, mata gajuli kijinge po. Kebetulan saya orang Islam yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang di situ kita diajarkan toleransi dan Islam moderat. Maka luar biasa. Tetangga saya orang Kristen melihara anjing. Jadi tempat saya itu anjingnya banyak. Karena tetangga saya semuanya melihara anjing. Tapi saya pikir-pikir anjing itu juga ada manfaatnya. Ada orang Wonogiri mau ngundang saya ngaji, kebablasan, kudune belok ngiwo bablas, dicegat karo asu. Hop 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 gitu kok. Jos aku ngono. Aku isin ana wong ngundang ngaji kok dicegat kiri, akhirnya kiri tak bualang watu kena ndase bengok. Kenging. Saya itu kan tahu bahasa hewan. Semuanya tahu. Akhirnya tamunya masuk duduk di depan. Padahal saya nerima tamu kan di belakang. Dilakuke karo kalkun. Kocelok gitu. Ki kok sone tambah liri kepiye iki? Ndi tukang sone iki? Mau wis bener diotak-atik goblok kok tukang sone iki.
Mau wis bener bro, lah wis bener saya tak atik. Suara kuntak geruantol cangkemmu malah wis lho. Jarak mau wis apik kok malah tak atik meneh. Katanya tukang sone makan ngaji nguyuh ra cewek kita. Tetangga saya itu pendeta dan gak ada masalah. Kampung kok saya itu Pak polisi, Pak tentara tak kandani. Polisi ini kumise, ya Allah, no sarno. Jagung bakar gede nih. Saya pernah ditanya, kalau ngingu jenggot itu kan hukumnya sunnah Gus. Kalau ngingu jenggot hukumnya apa? Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk membahagiakan istri, wajib. Tapi kalau niatnya untuk nakut-nakuti mertua, haram. Wong hukum dalam Islam itu kan fleksibel toh Mas. Saya pernah ditanya, Gus apa hukumnya melihat celana dalam? Saya jawab tergantung deloke neng di. Lah ya telak deloke ning jemuran ora apa-apa. Tapi lak deloke pas dienggo Pak Sarno, iya. Jarene Kapolsek cangkeme kiai ini asu. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, tetangga saya yang Kristen ini mohon maaf, dengan kita juga baik. Kalau ada orang Islam meninggal, yang Islam tahlilan, yang Kristen datang di belakang mereka nunggoni, ngenteni wong tahlilan. Begitu makan kita makan bareng. Begitu ada orang Kristiani meninggal, mereka sembahyangan, orang Islam di belakang nunggoni. Begitu makan bareng, kan indah. Begitu Idul Fitri, orang-orang kampung yang beragama Kristen dan Katolik masak, dibagi ke seluruh masyarakat kampung. Begitu Natal, orang Islam masak, dibagi ke seluruh warga masyarakat di situ. Saya kalau korban, semua saya bagi, termasuk orang Kristen, termasuk orang Katolik. Bahkan kemarin saya motong sapi 2, yang Anda bisa lihat di Instagram, di media sosial itu. Saya bilang ini kemenangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyuwun sewu, semuanya saya bagi. Karena inilah Indonesia. Kan indah Pak. Maka saya bilang, ketika saya pengajian kayak besok malam Minggu Pahing, jamaah saya yang hadir minimal 10.000 orang, 7.000 orang. Ini yang bantu masak istri saya. Itu orang-orang Kristen. Istri saya tanya, yang ada yang salah? Loh lah aku nyeluk bojoku yang yo maklum lumrah wong kiai ini ganteng punya ini ayu. Lah kaya awakmu yo ora pantes. Nyeluk bojone wong Wonogiri yo enggak ya. Assalamualaikum Mama. Mama kok tungkae meletek-meletek apa? Iya Papa. Mama mau kemana? Tandur Papa. Papa Sarno mau kemana? Nimpal teletong. Lagi mau kayak lah ono pengajian, ono polisi, ono tentara gelem ngaji. Wis seneng kula iki ra umum. Lah banter ya sak mati sak lumrahe ngaji. Tapi lah ono polisi, ono tentara ngono kuwi kula wayem. Soalnya napa? Kanjeng Nabi dawuh annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah ono polisi, ono tentara kok seneng ngaji, kebiasaan ngaji. Sesuk iso mati nih pas pengajian. Amin. Tapi lah ono polisi dolane mau ning dalan tok iso matine tabrak truk delok. Maka terima kasih Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yes, mudah-mudahan Pak Kapolsek panjang umur. Orang sedunia mati Pak Kapolsek hidup sendiri insyaallah. Saya bilang ketika Pak Panglima TNI Gatot Nurmantio waktu itu datang ke pondok saya. Ini loh Indonesia. Saling menghormati. Saling menghargai. Saling toleransi. Saya bilang kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama. Orang Indonesia kalah dengan burung. Burung itu agamanya ada 2. Kalau enggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam buktinya ada burung empret kaji. Empret kaji niku manuk empret sing dase putih. Bahkan burung gereja biasa masuk masjid. Ora ana tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang mlebu masjid niku jenenge hajingan.
Saya dijemput sama pendeta piknik ke Parangtritis pakai bis. Begitu saya naik bis saya bilang bismillah. Pendetanya protes, "Gus, salah. Kita tidak naik bismillah tapi bis kota." Oh, cangkemmu aku ngono. Begitu di jalan hujan lebat, petir menyambar, dar der dar der. Pendetanya bilang haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Begitu sampai pantai Parangtritis saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Anginnya banter, sarung saya membuka, wut gitu kan. Pendetanya bilang wow. Saya jawab salah pendeta, itu bukan wow tapi alif. Ngene kok wow, ngene iki alif adane. Sing ra lulus Iqra mesti ra paham. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kan indah. Dilanjutkan lagi. Indonesia ada kamar. Nih, tapi juga ada hari ini ada yang pikiran macam-macam jelek. Indonesia itu diskriminasi terjadi gara-gara apa? Kolom agama dalam KTP. Maka saya mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Kalau takoni, bagaimana pendapat Gus Miftah? Ora setuju. Bagi saya identitas dalam kolom KTP itu penting. Contoh, lak kula ning Tirtamaya jenengan rong kenal kula, ndelah kula tabrakan, kula mati. Niki ajeng diopeni nganggo cara Islam, Kristen, Katolik, Buddha, sing didelok napane? KTP-ne. Lah kolom agama dalam KTP enggak ada. Lah mumet ndase sing ngopeni. Maka saya enggak setuju. Di dunia ini ada yang boleh mencantumkan kolom agama atau tidak, itu di Italia. Di Italia itu boleh mencantumkan kolom agama, boleh tidak. Dan orang Italia rata-rata tidak mencantumkan kolom agamanya. Kenapa? Karena kalau di Italia ini ditulis kolom agama, setiap akhir bulan itu langsung gajinya dipotong 10%. Agama Katolik. Begitu gajian dipotong 10%. Kenapa? Karena orang Katolik itu mengenal zakat 1/10. Maka mereka tidak mencantumkan. Kalau di Indonesia ini identitas. Maka yang hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Enak men. Saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Betul bapak-bapak? Setuju ibu-ibu? Cangkem. Tapi saya akui soal beginian lebih kuat perempuan daripada laki-laki. Bagaimana tidak? Seorang suami berani menghadapi ratusan ribu lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Wong wedok lah wis ngamuk cangkeme cerewet ra umum je. Napa wong wedok kok cerewet? Mak lu mung cangkeme loro kok. Wong wedok niku cerewet soalnya keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap jajal wong lanang Adam mingkem niku lho. Adam. Mila wong wedok niku luwih ampuh daripada wong lanang tak kandhani. Luwih kuat wong wedok daripada wong lanang. Nggih napa mboten, Bu? Wong wedok nggawa gunung loro sangga dhewe tak kandhani. Wong lanang ki nggawa ndok loro njaluk bantuan manuk tak kandhani. Medeni wong wedok. Bu, siap di madu? Istri saya siap di madu. Abah saya siap di madu. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun, mau tiara. Wis tak dongake keluargamu sakinah kabeh. Sing lanang bojone tambah maneh. Apakah Gus Miftah mau nikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, ya saya nikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri.
Maka insya Allah istri saya tetap satu. Satu di Jogja, satu Wonogiri, satu di Lampung insya Allah. Masuk Pak Eko matamu. Ayo kula dalu ngaji ning Semarang, Pak Tentara. Begitu mulai niku ana mbak-mbak umure jek 17 tahun. Kula ngefan kali Gus Miftah. Terus pripun, Dik? Mau enggak nikah sama aku? Ya Allah. Langsung cuwakari tangan kula niku. Lah kimcil kok, kan aku takut. Oh, pemane rondo-rondo niku. Ya Allah. Lah wis ketemu niku. Lah rondo-rondo niku rabine karo bocah-bocah niki mawon lho. Niki Kopi Sianida, komunitas pria siap nikahi janda. Iya. Tapi aku pesen karo kowe le. Lah rabi aja karo rondo sing tuwa. Kowe rabi karo rondo tuwa kowe iso mati dhisik tak kandhani. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Enten rondo teng mriki? Enten rondo? Tak nyanyekke lagu Jambu Alas. Jambu alas ning tengah sawah, wohe lima sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo. Cangkeme sing amin akeh banget ya. Iki rondo tok iki ta. Paron? Iki ana piano apa ora? Ono. Diringi. Dume bayaran murah jelas ra tenanan. Topi murah jelas. Bapak Ibu rahimakumullah, dilanjutkan makna kerukunan itu. Lah, kalau nyuwun sewu nggih, kalau agama dalam KTP dihapus saya enggak setuju. Pokoknya kula ora setuju sampai modar kula belani niku. Ngeri niku lek dilangke. Diskriminasi itu bukan persoalan itu. Maka kemarin ada isu, ada orang mengusulkan kepada Pak Jokowi, pendidikan agama di sekolah dihapus saja karena itu awal dari masalah. Kula ngomong, pokoknya aku ora setuju nganti pemerintah Pak Jokowi menghapus pendidikan agama. Tapi nyuwun sewu, itu juga bisa jadi fitnah kepada Pak Jokowi karena tidak suka dengan Pak Jokowi, pengen membenturkan umat Islam dengan Pak Jokowi. Makanya kalau kita menerima informasi, disaring dulu. Jangan sering repost, memposting ulang padahal belum tentu kebenarannya. Saya bilang Nabi Adam itu korban hoak, dikeluarkan dari surga. Lah awake dhewe sing gaweane nyebarke hoak niku haram mlebu surga tak kandhani. Sing gawe hoak pertama kali niku sinten? Iblis. Mila kok jenengan gaweane posting hoak berarti anak buahe iblis. Wonge ya teko iki. Ya tutupan sabuk ndase. Mau dicopot. Allah, kipase rada rene, Bro. Kan aku sumuk. Ya aja cedak-cedak aku ndak masuk angin. Shallu ala Nabi Muhammad. Diteruskan makna toleransi ini. Lah, kalau tadi rumah besar Indonesia itu ada 6 kamar, masing-masing kamar ini ada ranjang. Niki sering kula atur iki lak kula ketemu kanca-kanca Ansor Banser nika. Supaya kanca-kanca Ansor Banser iki yo ngerti, paham sebenar-benarnya. Maka saya selalu angkat topi dengan Banser. Banser niku menungso paling ikhlas sak donya. Pengajian rong mulai wis teko. Jamaah teko ngatur jamaah, kiai teko goleki dalan kiai. Kadang-kadang panitiane ra pengerten, Banser 12 rokoke sak bungkus. Sakler. Mila kula yakin Banser niku mlebu surga. Amin. Tenan, kok ana Banser mlebu surga niku ana sebabe. Pas pengajian kiai ini pengajian Bansere lunga nguyuh ora cewek. Ah niku masalah. Kuwi malah Banser ndelik ning ademan niku ngopo? Panas-panasan dong. Malah ndoprok. Bu, masing-masing kamar itu ada ranjangnya. Kamarnya orang Islam, di dalamnya ada ranjang Nahdlatul Ulama. Di dalamnya ada ranjang Kamandiyah. Muhammadiyah kok Kamandiyah. Muhammadiyah. Di dalamnya ada Al-Wasliyah. Di dalamnya ada Persis. Di dalamnya ada LDII. Bahkan sekarang di dalamnya ada MTA. Saya matur,
Kalau masing-masing ormas ini kembali ke ranjangnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Adanya masalah itu disebabkan karena apa? Banyak orang yang tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngileri bantale wong liya. Nggih napa mboten? Tak wenehi contoh. Tahlilan, sholawatan, manakipan, berjanjenan, mauludan, rejepan niku lah amaliyai tiyang NU kajaman Wali Songo mbiyen. Nggih napa mboten? Seharusnya apa? Orang-orang yang tidak suka tahlilan cangkeme ora usah cerewet. Karena kalau orang-orang ini cerewet berarti padha karo ngileri bantale wong liya. Makanya kenapa dulu anak-anak Banser dan Ansor itu sering rame karo MTA. Soalnya MTA cangkeme cerewet. Ngileri bantale wong NU dengan mengatakan tahlilan bid'ah, tahlilan sesat, tahlilan neraka. Maka waktu itu saya bilang, "Heh kalian yang tidak suka tahlilan, gak usah mengusik-ngusik amalannya orang NU. Kowe ra tahlilan karepmu, aku tahlilan ya urusanku, wong cangkem-cangkemku dhewe." Rasa melu-melu. Yang terjadi masalah lah niku, kula tau krungu ngajine niku, selamatan haram. Tuku beras ning pasar dinggo selamatan, bakul berase melu haram, neraka. Berase gawa mulih dimasak dinggo selamatan, tukang masake neraka. Berkate dipangan sing teko selamatan neraka. Ora entek gawa mulih pakake anak bojo neraka. Berkate isih pakake pitik-pitike neraka. Pitike dibleh dipakake cangkeme ustate kuwi mau, ustate neraka. Lha kuwabe kok menerakak-nerakake iki lho. Apa surgane arep mau untal dhewe tak kandhani. Nggih napa mboten? Lah kowe ra seneng ya wis aja golek-golek. Kaya kula tau dikiran kali kanca-kanca niku. Afdalu dzikri falamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dinyek. Apa rumangsane Gusti Allah ki budhek maca tahlil kok banter-banter. Kuwi lak wong golek-golek perkara to kuwi. Lah ora seneng ya wis menengo. Cerewet bae. Niki ya lucu, maca tahlil kok banter-banter apa rumangsane Gusti Allah budhek. Kowe goblok ora tau ngaji ilmu tauhid, kowe ora tau ngaji ilmu kalam. Allah itu maha mendengar, manusia itu mendengar. Manusia mendengar butuh bantuan telinga. Allah maha mendengar tanpa telinga. Kalau kamu mengatakan orang NU tahlilan kok banter, apa Gusti Allah budek, kowe salah. Wong Gusti Allah ra duwe kuping, mila Gusti Allah ra bakal budek. Lah kowe ora tau ngaji kok. Padha neh kula, tahlilan kok ndase diobah-obahke, apa entuk? Ya ngapa? Wong ndas-ndase dhewe kok. Lho, lah wong NU niku lak maca tahlilan ndase diobah-obahke to, Ndan? Oh bentuknya macam-macam nih kok ana sing mantuk-mantuk tok. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing serong ya ana afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing kaya entung ya ana ndilor ndi kidul. Afdalu dzikri falam annahu la illallah, la illallah, la illallah. Enten mboten? Ana sing cowopet ya ana. Afdalu dzikri falam annahu la illallah, la illallah, la illallah. Sing guwalak ya ana mantep kae. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing kemayu ya ana lebay banget. Afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok ngono kuwi dadak ditakokke oleh apa ora? Ya kula jawab oleh. Njung apa wong cangkem-cangkeme dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Afdalu dzikri falam annahu la illallah, la illallah. Wong pekok kowe. Apa-apa gawe masalah.
Konco MTA sing ora tahlilan monggo, NU sing tahlilan monggo, NU nganggo Sayyidina monggo, Muhammadiyah orang nganggo Sayyidina monggo. Ojo gawe masalah. Maka salah satu YouTube saya yang viral apa? Saya bilang, wong aneh, tahlil oleh, tahlilan ra oleh, yasin oleh, yasinan ra oleh, sholawat oleh, sholawatan ra oleh. Kowe iki goblok men, masa ora iso mbedokke tahlil karo tahlilan. Bedane napa Gus? Tahlil niku durung diwaca. Lak wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin niku durung diwaca. Lak wis diwaca jenenge yasinan. Sholawat niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Masa mung gara-gara aneh ra oleh. Sarung oleh, sarungan ra oleh. Ayo ibu-ibu cilaka kok kotang oleh, kotangan ra oleh. Goblok emen. Sempak oleh, sempakan ra oleh. Kula niku lak wong paling toleran to. Wong kula iki wong NU mbiyen tau manggon ning masjid wong Muhammadiyah kok. James Bond kok. Ya ora apa-apa. Nganggo kunut, monggo. Ora ya ora apa-apa, enggak usah berdebat. Mbiyen niku kunut karo ora kunut. Wah, gelut. Sakniki kula yakin Tirtamaya wis rono wong gelut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Tirtamaya sudah jarang yang sholat subuh. Masya Allah. Subuhane setengah pitu kok usoline tambah usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Lah Bapak Ibu, takkan dini ya. Kenapa kemudian orang itu biasanya egosentris, gampang emosi, gampang menyalahkan orang lain? Biasane mergo kurang ilmu. Lah ngerti ilmune wong niku toleran. Tak kasih contoh, pendiri Muhammadiyah, namanya sinten? Muhammad Darwis. Ahmad Dahlan itu nama anyar dikasih oleh gurunya, nama aslinya Muhammad Darwis. Lah Mbah Hasim kacilik jenenge Hasyim Asy'ari. Lah Ahmad Dahlan niku Muhammad Darwis. Niki kanca rikala mondok teng Semarang, kali guru besar namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Napa dipun wastani As-Samarongi? Mergo tiyang Semarang. Padha karo Ahmad Khalil Al-Bangkalani dipun wastani Al-Bangkalani mergo tiyang Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani buyute Kiai Ma'ruf dipun wastani Al-Bantani mergo tiyang Banten. Gus Miftah Al-Kalasani mergo wong Kalasan. Umumane jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Wis apa kowe? Badaruddin Al-Tirtamayai. Sing ora kepenak Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole. Awang Solo. Aneh gue rasane koneko sok guru kita Habib Syekh. Sallu ala Nabi Muhammad Asolole. Ojo. Iki koncole ngaji ngene Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat niku wong kondang ahli ilmu tafsir sing gawe pegon pertama kali tulisan Arab dijawake niku Mbah Soleh Darat. Termasuk santrine Mbah Soleh Darat sinten? Raden Ajeng Kartini. Lak wau Ahmad Dahlan jenenge Muhammad Darwis. Jenengan tahu siapa nama asli dari Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Lapa kok kabeh to. Ini konco singkat cerita. Mbah Hasyim Asy'ari didhawuhi tindak teng Mekah. Mbah Muhammad Darwis diaturi tindak teng Mekah. Akhirnya napa teng Mekah gurune padha.
Tapi Mbah Hasyim Asy'ari lebih banyak ngaji kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Napa dipun wastani At-Turmusi? Mergo tiyang Termas. Muhammad Darwis ngajine kalih Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, soalnya tiyang Minangkabau. Begitu mulai teng Indonesia, Hasyim Asy'ari gawe Nahdlatul Ulama 1926. Muhammad Darwis gawe Muhammadiyah 1912. Mergo kanca saling mengunjungi. Ini loh kerukunan, tak kandhani. Mbah Muhammad Darwis memutuskan silaturahmi ke Jombang. Begitu ada berita Mbah Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan mau ke Jombang, Mbah Hasyim Asy'ari woro-woro, "He para santri, nggih Kiai, beduke didukke." Lah napa? Deleke dhisik. Soale arep kerawuan Mbah Ahmad Dahlan. Muhammadiyah ki ra kenal beduk-bedukan. Akhirnya didoke. Begitu Mbah Ahmad Dahlan rawuh ngimami salat subuh, Mbah Ahmad Dahlan pirsa lawang Jombang niku kunutan. Maka begitu sami Allahu liman hamidah, Mbah Ahmad Dahlan ya kunutan. Allahumma hadina fi man hadait. Indah kan? Begitu sebaliknya ada kunjungan balasan Mbah Hasyim Asy'ari ke Kauman Kota Ngayogyakarta Hadiningrat. Mbah Ahmad Dahlan, "Santriku golek beduk." Ngapa? Mbah Hasyim arepe rawuh. Cirine wong NU kuwi duwe beduk. Akhire musala Kauman dipasangi beduk. Tapi kata wong ra paham kalih beduk. Kula ning pondok lho beduke gedhe. Goblok, beduk itu haram, bid'ah. Soalnya apa? Memanggil orang sholat kok menggunakan beduk. Kowe goblok. Beduk itu tidak memanggil orang sholat, tapi untuk menandai waktunya masuk sholat. Mergo zaman biyen rongono speaker, urung ono TV, rongono radio. Cara menandainya pakai beduk. Langge manggil sholat niku tetap adzan. Lah kowe ora paham kok cerewet. Kulo pasang beduk, pendetanya takon, "Gus, kenapa masjidnya Gus Miftah dipasang beduk? Kok nggak dipasang piano kayak gereja saya?" Saya jawab, "Pendetanya ndagel. Masjid kok dipasang piano, sandal wae ilang, Pak. Lah kok dipasang beduk? Lah diuntal ya untalan beduke kuwi aku ngono." Ini kan indah. Begitu Mbah Hasyim Asy'ari ngimami ning Kauman ya ora nganggo kunut, soale ngerti Mbah Ahmad Dahlan ora kunutan. Imam besar yang 4. Imam besar ku ora Imam Habib Rizik lho ya. Imam madhab maksudku. Saniki rame ndarani kula benci kali Habib Rizik gara-gara foto kula kali Habib Rizik tahun 2017 pas haji teng Mina. Niku diposting ulang. Ternyata Miftah orang dekatnya Habib Rizik. Kula wingi ngaji soal niku dionek-onekke wong kathah wis ora apa-apa. Lamun dibuli kula biasa. Pokoknya semakin dibuli insyaallah semakin ganteng. Santai mawon. Oh, wingi kula klarifikasi Ansor Tegal katanya membubarkan pengajian Ustadz Hanan Ataki. Saya klarifikasi langsung Kapolres, langsung wali kota. Enggak ada Gus pembubaran. Wah, akhirnya kula dionek-onekke kalih pendukungnya mriko. Lah kepiye to iki? Lah wong apa-apa kok nesu, lah dolanmu kurang ado, turumu kurang bengi, kopine ora ana ya. Ya akhirnya emosian ngono ku, ya dolane kurang ada. Imam madhab yang 4 terbagi menjadi 2 soal kunut, yang 2 kunutan, yang 2 tidak kunutan. Sing kunutan sinten? Imam Maliki kali Imam Syafi'i. Sing ra kunutan Imam Hambali karo Imam Hanafi. Satu ketika Imam Hambali takoni karo muridnya, "Guru, kula wingi subuhan, imamnya nganggo kunut. Saya makmum, apa yang harus saya lakukan?" Apa jawaban Imam Hambali yang tidak pakai kunut? Makmum harus ikut dengan imam. Imame kunut, makmume kunut. Saya kira ora, imame kunut, makmume ora. Allahumma dina fi man hadait, enggak mau. Wa fina fi man afait, matamu lah kepiye. Ora dadi. Mbok saling menghormati. Muhammadiyah traweh 8, monggo NU 20. Ya ora apa-apa.
Napa wong Muhammadiyah traweh ping 8? Maklum wong boyok tuwa. Karena Muhammadiyah luwih tuwa daripada NU. Ya ora apa-apa. Dadi lek bodoh kok Muhammadiyah dhisik, ya ora apa-apa. Wong tuwa ki kon dhisik, ora apa-apa. Tapi ibu-ibu lang golek mantu, golek banser, dijamin boyoke kuat 20. Adake. Wis ora apa-apa saling menghormati. Lah didelok bedane kabeh niku beda tapi insyaallah duwe dasar dhewe. Tahiyat niku lho, imam papat yo beda kabeh. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Tak. Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Tak. Wis ora ngadeg meneh. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya ubah. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa ibadillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allah. Saben ketemu kalimat Allah tuwing. Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubah ramandek. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Tapi ingat, sing ubah mung drijine orang dase. Ayatul mubarak melawan India. Pak Sarno pilih yang mana? Iya. Kalau Gus Miftah pakai pakai Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Niku Syafi'i. Kula ndamel niku. Jenengan ajeng milih pundi monggo. Lah melu Syafi'i ya kaya kula. NU rata-rata nganggo Syafi'i. Arep ngene sampai rampung oleh. Ngene-ngene kaya Hanafi oleh. Ngene-ngene kaya Hambali oleh. Ngene-ngene kaya Maliki oleh. Sing ora oleh ngene-ngene. Masa tahiyat ngene, atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Iya. Kenapa kamu membayangkan yang enggak? Atau tahiyat berdasarkan nomor capres masing-masing. Asyhadu alla ilaha illallah. Indah kan? Ya malah kopi aja, malah kaya Kipli wele. Lah kerukunan ini harus kita jaga. Apalagi sesama orang Islam. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin satu dengan yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Jangan benci tetanggamu yang Muhammadiyah. Jangan benci tetanggamu yang MTA. Bahkan jangan pernah benci tetanggamu yang Kristen Katolik sekalipun. Kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, tapi hormatilah sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggamu sing Kristen ki ya kawulane Gusti Allah. Lan jenengan orang ngaku niku berarti padha karo mengkerdilkan kekuasaannya Allah. Lah ternyata Bapak Ibu, sifat saya yang toleran seperti ini itu mampu menumbuhkan rasa cintanya Mas Deddy Corbuzier terhadap Islam. Masya Allah. Sampai akhirnya satu ketika dia bilang, Gus kok Islammu menarik ya? Oh menarik. Kenapa Anda katakan menarik? Kowe iki ngaji ning nggon umum diterima, ngaji sama pejabat diterima, di kampus diterima, di dunia malam diterima, klub kafe karaoke diterima, karo lonte diterima. Ayo saiki mang goleki kiai sing ngajine komplit jamaah model napa mawon. Niku lak salah sijine kula. Kula ning Yogyakarta duwe lonte 700. Belum klub malam, anak-anak LC, cara bahasane jenengan apa? Purel. PL pemilih lagu, PK pemandu karaoke. Mereka kerjanya di mana? Di puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Iya. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Napa niku karaoke? Katok rock dibuka. Oke. Dadi ngaji kula niku komplit, Pak. Karo sing ngayu, seksi, pakaiane SMS silite metu sethithik ana. Karo sing SDSB ana, semok depan, semok belakang. Isuzu Panther ono, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lak sing jilbabe ijo kuwi STNK, setengah tua ning kewer-kewer.
Sing mburi kae STMM setengah tua meh modar, ayo. Komplit. Maka Dedi mengatakan apa? Ngajimu kok menyenangkan, Islammu kok menyenangkan. Sampai kemudian saya diundang ke Belanda di kota Amsterdam. Mereka bertanya, saya itu dulu melihat Islam itu menakutkan. Islam itu identik dengan kekerasan, radikalisme dan lain sebagainya. Tapi gara-gara saya melihat pengajiannya Gus Miftah di dunia malam, pikiran saya tentang Islam berubah. Ternyata Islam itu menyenangkan. Islam itu ramah, bukan Islam yang marah. Maka besok, kemarin hari, 2 hari yang lalu, saya mengislamkan orang Australia. Datang dari Australia. Namanya Mr. Scott Dory. Dia mengatakan, kenapa kamu masuk Islam? Because Islam is beautiful. This is so amazing for me. Anda, otakmu ranyanda. Apakah Kim Cil paham? Iya. Ternyata hadrayono Kim Cile. Insyaallah. Ya selawatan dhisik ya. Kita menarik iki mergo wong NU selawatane NU mawon kok. Saben malam Jumat untuk Tirtomoyo. Oh, asulule. Urung. Siarep mulai. Sengit aku. Kowe rasa terlalu semangat bayaranmu ora jelas tak kandhane. Wong aku jerpe ngombe kok ngangeng. Bu. Ngrasake lagu lawas napa lagu anyar? Anyar durung dadi. Sing lawas kasete wis rusak. Kula lagu napa iso? Campur cari? Iso. Cak dikin? Iso. Cinta tak terpisahkan? Iso. Tekku iki aja godolanan, mergo tekku sagede kentongan. So. Pak Sarno, lagu apa Pak Sarno? Pak Sarno ketoknya senengannya kembang kantil ya. Kembang kantil, manten nanyar diring bedil. Ana cleret dibonjondil, aku kaget cekelan kene. Ana ka. Wis yo saben malam Jumat wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim da iman ala mada sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal aku njaluk melodine tok wae. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan hop iki tukang orjene ngopo malah klutak. Apa dibalik? Kowe ngaji aku ngorjen. Ayo kene. Sholli wa sallim da iman sing bengoe banter tak dongake utange lunas. Sholli wa sallim da iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab kebaca temenan ger
anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning bakal taring kasih donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman Allah Allah sholli iman wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad. Amalan sing paling gampang mungguhe wong lanang karo wong wedok, terutama wong wedok niku selawat. Soalnya jenengan menstruasi mawon angsal selawat diniati dzikir. Dadi jenengan ra ono alasan mboten amaliyah. Ahlu sunnah niku nyenengke. Anake nakal turu jenengan men tetep diselawati ra apa-apa. Bengi anakmu nakal, sholawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al-Fatihah mandi. Wong lanang ya ngono, bojone cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Iya. Ono Pak Sarno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet gampang. Tambahi Yasin sak tahlile. Kula iki ngrasake nggih, kula niku lak duwe hajat napa mawon rampunge selawat. Soale kula duwe jamaah teng Boyolali niku top. Pekerjaane namung tukang perah susu sapi. Tapi nyuwun sewu saben-saben nyekel susu sapi selawatan. Anake papat dadi wong kabeh tak kandhani. Lho, tenan. Kok dadi sapi kepiye? Jadi Boyolali itu lah kondang Superboy, susu perawan Boyolali, susu perah Boyolali. Mlebu kandang wudu, sapine tokke susune dicekel. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah setok. Lah Pak Sarno kok ketemu bojone ngono. Wudu, Pak Sarno selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala oh nyekel susu sapi selawatan kok mosok nyekel susune bojone ora. Kepiye? Caca nom kuwi sing jomblo-jomblo, selawat sing akeh karo njaluk marang Allah. Ya Allah berkahi Kanjeng Nabi, kula pengen duwe bojo sing apik kaya Siti Aisyah, mandi. Oh ora aminke kaya ngono. Telat malaikate minggat bro kok suwen. Kuwi mbak-mbake kuwi. Ya Allah muga-muga sok bojoku sing soleh. Sing jaga salate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga calon bojoku ora codot Al-Fatihah. Delok, wela delok bocah lanang aja mau delok pekerjaane, delok salate, delok subuhane. Nganti kuwi bocah gelem jaga salat subuhe, kuwi pantes dadi imammu. Bagaimana tidak? Salatnya aja dijaga, apalagi kamu. Iya. Tapi sorry, kalian yang duduk ini ternyata hanya Sebastian. Sebatas teman tanpa impian. Iya. Gayane cedak-cedakan. Padahal kalian beda pemikiran. Sing lanang mikir sing wedok mikir aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Selama kemudian ini kita jaga enak. Makanya kemudian Mas Jadi bilang apa? Islammu menyenangkan Gus. Maka seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya. Malam-malam jam 12. Bro, yet. What happened? Loh, Mas Dedi niku lak sering omongan lak sering nganggo bahasa Inggris nih kok. Dadi kula niku lak ngaji, lak karo masyarakat umum, karo lonte ya beda. Kula lonte ketemu Mas Dedi ya beda. Dadi menyesuaikan audiennya. Kula lak ngaji karo lonte ya bahasa kula nggih
Bahasa dalan ben ditampa. Tapi wallah, kula rong tahu ketemu mbak-mbak londe pengajian kok ngomong ini. Yang saya hormati mbak-mbak londe rahimakumullah, kuwi rong tahu. Dan saya tidak pernah memanggil mereka londe karena saya menghormati mereka betul. Paling saya bilang mbak-mbak warga Sarkem yang saya muliakan. Tapi tidak londe. Sama sekali nggak pernah. Ya masa aku ngaji di Jawa Timur, para begengge rahimakumullah. Cara bahasa umumnya apa? WTS. Cara bahasa nasionalnya PKS. PSK kok PKS. Napa niku PSK? Perempuan suka kelon. Napa niku WTS? Wanita tahan suntian. Napa niku londe? Berkelon dele-dele. Soalnya bayar ya dele-dele. Kula wingi Pak ngaji teng Eropa niku takone karo wartawan. Gus jujur. Kalau ngaji bersama Bapak Londe pengen apa ora? Saya jawab, pengen. Aku ki yo menungso kok. Kan normal. Terus soalnya gimana? Ngempet. Aku ngono. Mosok kiai ngacengan. Aku ya ngono jawabnya kok. Dia telepon saya, Gus, saya memutuskan untuk segera masuk Islam. Tolong saya dibimbing. Langsung saya jawab, jangan. Pak tolak pertama nih. Karena saya nggak mau orang mau masuk Islam main-main. Saya masuk Islam tidak dengan sepenuh hati. Saya nggak mau. Jangan. Dia tanya, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat Ferguson. Berat. Cukup aku saja. Aku yang ngono tau. Sampean ki aneh. Banyak orang ngajak saya masuk Islam. Saya mau masuk Islam kok malah ditolak. Tanyakan kepada hati nuranimu. Apakah benar kamu pengen masuk Islam? Benar Gus. Akhirnya dia tanya, kalau saya harus masuk Islam bagaimana Gus? Ini jawaban ahlu sunnah. Kalau kamu masuk Islam bro, aku pesen. Islam kamu besok itu wajahnya seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masukmu keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau Islammu lebay, pintu masuknya lebay, maka Islam akan penuh dengan kelebayan. Tapi ingat, kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan penuh keramahan dan Islam yang menyenangkan. Dia tanya, Islam yang menyenangkan itu seperti apa? Islam yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian dia bilang, lah kalau seperti itu ya gua Islam sama lu saja. Kan lu Islamnya menyenangkan. Ya. Maka saya tuntun membaca syahadat tanggal 21 Juni. Tepat jam 12.30. Saya tuntun dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka tugas Ahlussunnah itu apa? Mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Saya itu dakwah kabeh wong dibilang kafir. Halal bihalal nggak ada dasarnya, sesat. Cangkemmu. Halal bihalal itu zaman Kanjeng Nabi memang ra ono. Tapi ingat, jangan hanya kamu lihat wadahnya, tapi lihatlah isinya. Wadahe ra ono tapi isine ono, wong isine silaturahmi. Mila kula ndonga muga-muga kanthi silaturahmi teng Tirtamaya niki insyaallah Allah manjangke umure, murahke rezekine. Amin Allahumma amin. Mbon jam 5:30 pengajiane pun rampung. Soalnya kula maghrib kudu tekan Yogya. Aku ya mesti ndonga kok cerewet wae. Senengane ngatur-ngatur kiai. Ora melu ngamplopi cerewet. Aku kira pengen ndonga. Ditutup kanthi selawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing urung ndonga wis mulai tak dongake muga-muga bokonge udunen. Modar balik meneh kaya ya kowe. Oh, ngaji ki sing penting dongane kok malah minggat.
Delok wae sing lanang mulih urung donga hati-hati mulih ora ngajeng. Ayo kowe. Jak ndonga malah lunga. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Donga bareng-bareng mungkin dipun tutup kanthi Al-Fatihah pas iya kana butuh wa iya kana stain dipun ambali kaping 11. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Nyuwun sewu donga riyin mungkin Fatihah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.